Tapi menurut saya sudahlah, apapun yang menjadi tuntutan terhadap saya, itu konsekuensi politik dan hukum yang harus saya hadapi. Itu harus menjadi perhatian kita sama-sama. Jangan kita menanjangi peradilan ini dengan hal-hal yang tidak adil. Kita mau keadilan publik itu terpenting lah. Kayak saya sudah ngaku salah. Ya sudah, kalau seandainya saya menjadi contoh untuk pemberantasan korupsi, hukum mati aja sayanya. Itu hukum mati. Saya lebih rela, lebih ikhlas untuk apa? Pemberantasan korupsi. Jadi jangan menjadi pecundang. Kalau saya kan ngaku salah. Dari pertama saya ditangkap saya ngaku salah. Ketika menghadapi sidang pertama saya ngaku salah. Sampai detik ini saya juga ngaku salah. Tidak mau nyalain orang, nggak mau kambing hitamin orang, bilang ABCDP. Udah saya salah, saya bertanggung jawab. Hukum saya. Udah itu doang. Terima kasih kawan-kawan ya. Thank you. Sebelum abang jadi wamen yang menerima uang bukan katanya dipindahin, itu Ya, siapa bang? si Bobi saya pindahkan. Jadi kan seakan-akan tuduhan itu bahwa saya membiarkan praktek itu. Nah, fakta yang saya lakukan adalah saya cuma pengennya mencat anak ini. Tapi di PNS tidak boleh main pecat sembarangan. Akhirnya saya pindahkan Bobi itu ke Jakarta juga tuh, apa namanya itu Balai K3 itu loh. Karena waktu itu kan saya katanya praktek ini terlalu lama. Kan ngeri sekali tuduhan-tuduhan KPK terhadap diri saya. Pertama, saya minta jatah. Kedua, saya membiarkan. Ketiga, turut serta. Yang lebih keji ya, tuduhan apa? Soal saya melakukan pemberantasan terhadap pengusaha. Kan ini kan lucu. Di sisi lain saya memperjuangkan buruh-buruh yang diperas oleh pengusaha hitam. Kemudian tuduhannya saya memperas pengusaha. Ini logika yang gila menurut saya. Itu, dan ini ya nanti biarkan ini kan fakta persidangan terlihat lah ya. Tidak ada satupun bukti dan saksi bahwa saya melakukan pemerasan terhadap perusahaan PJK 3. Apalagi tuduhan-tuduhan soal hasil pemerasan puluhan mobil mewah tuh. Bayangkan orang ini, Bobi Mahendra ini punya mobil mewah Nissan GT-R yang harganya 12 miliar. Lantas punya motor 7 motor yang rata-rata harganya itu 1 miliar ke atas. PNS sekelas bawahan dia yang gajinya cuma 7 juta mampu membeli satu motor yang harga 1 miliar. Nah, ini ada 7 motor yang dimilikin. Belum Nissan GT-R yang luar biasa yang kemarin di framing seakan-akan itu mobil saya. Peleknya aja, satu pelek itu 200 juta. Berapa pelek? 800 juta. Gimana dengan gaji 8 juta atau 7 juta? Dan fakta persidangan kemarin lagi, JPU menyampaikan ada satu ciptaan yang tidak diketahui publik apa? Soal dia memiliki senjata. Gila ini orang ini. Belum lagi nanti yang kemarin saya sampaikan, dia top spender di mall terbesar di Republik ini. Yang belanja itu segmennya adalah middle up. Sebetulnya ada satu lagi, tapi udah dihapus, tapi saya nggak enak mengambilnya lagi. Tapi itu udah di take down, itu kalau nggak salah Plaza Indonesia atau apa. Nggak mungkin sekelas orang kayak dia begini bisa belanja di mall-mall besar dengan gaji 7 juta. Apalagi top spender itu harus miliaran. Nggak bisa cuman jual beli cabai, beli kangkung situ. Karena mall besar itu nggak mungkin memberi top spender ke seseorang nomor 2, peringkat 2 atau nomor berapa tuh orang ini gitu. Jadi ya si Bobi ini. Itu gitu. Bang Noel, ini kan artinya Bang Noel kalau misalnya tadi pembacaan pledoi juga keberatan dan juga udah menunjukkan itikat baik kepada KPK. Tapi menurut Bang Noel sendiri pantasnya berapa sih hukuman bagi Bang Noel gitu? Ya gini, ya ini kan perjalanan hidup saya yang begitu luar biasa, nih titik nadir yang paling rendah dalam hidup saya. Tapi menurut saya sudahlah, apapun yang menjadi tuntutan terhadap saya, itu konsekuensi politik dan hukum yang harus saya hadapi. Jadi saya tidak melihat angka-angka ya, kuantitinya, tapi yang paling penting penyesalan saya, pengakuan bersalah saya. Itu yang paling penting itulah. Kalau kita mau mengevaluasi, saya juga sebetulnya udah nyesal sekali menjadi wakil menteri tenaga kerja, menyesal sekali saya. Kenapa saya harus dikasih jabatan dengan 10 bulan, kemudian ditahan 10 bulan, belum lagi tuntutan 5 tahun. Pedih sekali saya mendapat jabatan ini menurut saya. Di sisi lain, berapa juta beban buruh yang ada di pundak saya, kawan-kawan media yang kena layoff, kemudian kawan-kawan buruh, belum lagi tenaga medis, dokter dan sebagainya yang diperas oleh pengusaha. Kan mereka butuh keadilan. Saat itu yang berani langsung turun ke tengah-tengah mereka ada cuma saya.
Yang lain selama ini kan negara cuma bilang, negara harus hadir, negara cuma omong-omong tuh. Kalau saya mengimplementasikan selain fisik saya hadir, saya membuat regulasi. Walaupun cuma surat edaran. Itu puluhan tahun tidak ada loh. Tidak ada. Artinya praktek kejahatan ini sudah terjadi puluhan tahun. Negara ini hadir pun udah puluhan tahun ada. Tapi seperti membiarkan dan mengabaikan. Ketika saya hadir, 2 minggu saya membuat namanya surat edaran. Pertama, surat edaran melarang pengusaha melakukan praktek penanda ijazah. Kedua, SE kedua adalah melarang pengusaha membatasi syarat mencari kerja sebatas 35 tahun. Bayangkan orang dibatasi untuk mencari kerja sampai 35 tahun, kasihan dong. Kawan-kawan yang pengen 36, 37, 38, 39, 40 sampai 60, mereka apa hilang harapan. Artinya kok negara ini di sisi lain bicara tentang angka kemiskinan 24 juta, angka kemiskinan ekstrim, angka pengangguran 7,4 juta. Tapi negara seperti melegitimasi angka kemiskinan dan angka pengangguran itu. Nah, dengan hadirnya saya kemarin, saya nggak tahu apakah ini bagian serangan pengusaha terhadap diri saya atau apa. Tapi biarkan nanti ini menjadi pelajaran untuk saya, hati-hati bernegara. Gitu. Bang, jadi itu bawa apa sih, Bang? berapa? Itu bawa apa sih? Ini pledoi saya. Oke. Oh, pledoi Judulnya saya. apa, Bang? Judulnya membela buruh yang diperas pengusaha hitam, malah dituduh secara keji memeras pengusaha. Jadi tidak semua pengusaha itu hitam. Banyak juga pengusaha melakukan memberi kesejahteraan untuk pekerja dan buruhnya. Jadi tidak semua, saya tidak mau mengeneralisir bahwa semua pengusaha itu hitam. Dan semua pengusaha yang saya sidak selalu ada backing-backingnya. Itu yang paling penting. Nah, ini kan tidak baik untuk kita bernegara. Jangan negara seperti gangster. Kita mau negara ya layaknya negara. Negara itu ada warga negaranya, ada instrumen negaranya. Jadi kita mau bernegara itu yang benar, bukan seperti kelompok gangster. Kayak gitulah kira-kira kawan-kawan semua. Kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.